Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sejarah matematika pada zaman Yunani kuno. Perkenalkan, nama saya Hartati, Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Pasir Pengarayan. Baiklah, langsung saja masuk ke sejarah matematika pada zaman Yunani kuno. Kata matematika berasal dari kata mathema dalam bahasa Yunani yang diartikan sebagai sains, ilmu pengetahuan atau belajar. Juga matematikos yang artikan sebagai suka belajar. Matematika Yunani adalah matematika yang ditulis di dalam bahasa Yunani, dikembangkan sejak abad ke-6 sebelum Masehi sampai abad ke-5 Masehi di sekitar pesisir timur Laut Tengah. Matematikawan Yunani tinggal di kota-kota yang tersebar di sekitar Laut Tengah bagian timur, mulai dari Italia hingga ke Afrika Utara. Namun, dibersatukan oleh budaya dan bahasa Yunani, matematika Yunani pada periode setelah Iskandar Agung kadang-kadang disebut matematika Helenistik. Kata matematika sendiri diturunkan dari kata Yunani kuno mathema, yang artinya pelajaran tentang instruksi. Pelajaran matematika sendiri dan penggunaan teori dan bukti matematika yang diperumum adalah perbedaan penting antara matematika Yunani dan apa yang sudah diberikan oleh peradaban sebelumnya. Matematika Yunani lebih berbobot daripada matematika yang dikembangkan oleh kebudayaan-kebudayaan pendahulunya. Semua naskah matematika pra-Yunani yang masih dipelihara menunjukkan penggunaan penalaran induktif, yakni pengamatan yang berulang-ulang yang digunakan untuk mendirikan aturan praktis. Sebaliknya, matematikawan Yunani menggunakan penalaran deduktif. Bangsa Yunani menggunakan logika untuk menurunkan simpulan dari definisi dan aksioma, dan menggunakan kekakuan matematika untuk membuktikannya. Bangsa Yunani juga mengembangkan sistem numerasinya sendiri. Sistem numerasi yang digunakan oleh bangsa Yunani ada dua macam, yaitu sistem etik atau Herodianik dan sistem Ionia. Dalam sistem numerasi atik, lambang untuk bilangan 1 sampai 4 digunakan lambang tongkat dengan perulangan lambang. Misalnya, 2 dilambangkan dengan tongkatnya ada 2, sedangkan 5 dilambangkan dengan yaitu huruf awal dari penta 5. Bilangan 5 sampai 9 dilambangkan dengan kombinasi penta dengan tongkat. Selanjutnya, untuk melambangkan bilangan 10, 100, 1000, 10.000 digunakan huruf-huruf awal nama bilangan itu, yakni 10 dilambangkan dengan deka, yaitu 10, 100 dengan H, yaitu hekaton atau yaitu 100, 1000 dengan lambang X yang dibaca kiloi, yaitu 1000, 10.000 dilambangkan dengan M, bacaannya mirioi, yaitu 10.000. Lambang lain yang digunakan sebagai penyikat yaitu penta, yang berarti 5. Jika digabung dengan lambang lain, maka nilainya 5 kali lambang dasar yang tertulis. Dalam sistem numerasi ini, lambang 0 belum ada. Sistem numerasi ini adalah sistem numerasi aditif dan multiplikatif. Multiplikatif terlihat pada penggunaan lambang, di mana setiap lambang dasar yang sama dapat disingkat dengan menggunakan lambang tersebut. Seperti desimal simbol Yunani. Angka 1 kita lambangkan dengan tongkat. Selanjutnya 5, yang mana kita lambangkan dengan penta dan ditambah dengan tongkat.
Selanjutnya angka 10 kita lambangkan dengan deka. 100 kita lambangkan dengan H, yang mana H itu hekaton. 1000 kita lambangkan dengan X, yang mana X itu kiloi. Dan 10.000 kita lambangkan dengan M, yang mana M itu mirioi. Selanjutnya yaitu contoh. Selanjutnya masuk ke contoh, yaitu angka 23, yang mana kita lambangkan dengan deka, tongkat, tongkat. Selanjutnya angka 45, deka, dan penta. 50 kita lambangkan dengan deka. 120 kita lambangkan dengan hekaton, deka. Selanjutnya 1234 kita lambangkan dengan kiloi, hekaton, deka, tongkat. Selanjutnya 43.210 kita lambangkan dengan mirioi, siloi, hekaton, dan deka. Sistem numerasi Ionia digunakan setelah sistem numerasi Attik. Sistem numerasi Ionia menggunakan alfabet Yunani sebagai lambang bilangan, yaitu sebagian huruf untuk melambangkan bilangan 1 sampai dengan bilangan 9. 9 huruf untuk melambangkan kelipatan 10 yang lebih kecil dari 100. Dan 9 huruf lagi untuk melangkah kelipatan 100 yang lebih kecil dari 1000. Yang mana ini sistem numerasinya. Ini merupakan lambang numerasi alfabet Yunani. Sistem numerasi alfabet Yunani lebih singkat dan sistematis. Aturan penulisannya yaitu: yang pertama, bilangan yang terdiri dari 2 digit, caranya dengan menjumlahkan angka puluhan dengan angka satuan. Yang mana seperti contoh angka 19, 23, dan 78. Maka kita pisahkan dulu puluhan dan satuannya. Baru kita tuliskan lambang alfabet Yunaninya. Selanjutnya, bilangan yang terdiri dari 3 digit, caranya dengan menjumlahkan angka ratusan dengan angka puluhan dengan angka satuan. Contoh, 174, 448, dan 789. Maka kita pisahkan ratusan, puluhan, dan satuan. Baru kita tulis alfabet Yunaninya. Selanjutnya, bilangan yang terdiri dari 4 digit atau ribuan dengan cara membubuhi tanda aksen seperti 1000, 3734, dan 1287. Yang mana pada angka 1000 kita tulis aksennya. Selanjutnya 3734 kita tulis pada ribuannya, kita tulis aksen. Dan pada 1287 seperti itu juga, kita tulis pada ribuannya, kita tandai dengan tanda aksen. Selanjutnya, bilangan yang terdiri dari 5 digit atau lebih dengan menaruh angka yang bersangkutan di atas tanda M. Contoh, 23.734. Kita lambangkan yaitu beta, dah itu M, dan ribuannya tadi kita tandai dengan aksen, baru puluhan dan ratusannya. Yang di bawah juga sama. Selanjutnya yaitu perkembangan matematika di zaman Yunani kuno. Sejarah perkembangan awal matematika pada zaman Yunani kuno dimulai dengan orang-orang Yunani membuat matematika menjadi sebuah disiplin ilmu. Mereka menyadari bahwa pentingnya ilmu matematika dalam kehidupan sehari-hari. Orang Yunani mewarisi ilmu pengetahuan dari timur dan mereka mendalaminya dengan usaha mereka sendiri.
Inilah yang membedakannya dengan para pemikir zaman Babilonia. Sumber sejarah matematika Yunani sayangnya sangat sedikit. Hal tersebut disebabkan karena di Yunani tidak ada papirus seperti yang digunakan di Mesir dan tidak ada tanah liat yang digunakan di Babel. Akibatnya, sejarah awal Yunani berawal dari mitos, legenda, dan anekdot yang dilestarikan oleh penulis yang hidup berabad-abad kemudian. Pada zaman besi, yaitu sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, menandakan kenaikannya matematika di Yunani, di mana peristiwa tersebut disebut yaitu peradaban Yunani, di mana muncul perkembangan matematika baru oleh ilmuwan-ilmuwan seperti Thales dan Pythagoras. Thales memiliki karya-karya dalam bidang geometri. Thales berhasil membuat suatu pengukuran tidak langsung ketinggian piramida besar dan mengukur seberapa jauh jarak kapal laut dari pantai. Sedangkan Pythagoras juga memiliki karya-karya yang tidak kalah pentingnya dalam perkembangan ilmu matematika. Pythagoras menemukan aritmatika, harmoni, atau musik, dan astronomi. Pengaruh Yunani dalam ilmu matematika masuk melalui kegiatan penerjemahan. Menurut para sejarawan, perkembangan matematika Yunani dibagi atas 2 periode, yaitu periode klasik dan periode Helenistik. Masuk ke periode klasik. Pada periode ini, perkembangan matematika di Yunani berlangsung sekitar abad ke-6 sebelum Masehi di bawah pimpinan kota Athena yang berhasil menghalau serangan kekaisaran Persia. Pada masa ini ada beberapa sejarawan yang menempatkan permulaan matematika Yunani antara lain, yaitu yang pertama Thales. Thales ini adalah sejarawan. Sejarawan biasanya menempatkan permulaan matematika Yunani pada masa hidup Thales, yaitu Miletus, kira-kira pada tahun 624 sampai 548 sebelum Masehi. Hanya sedikit yang diketahui tentang hidup dan karya Thales. Tipis kepastian bahwa kelahiran dan kematiannya berdekatan dengan gerhana pada tahun 585 sebelum Masehi, yang kemudian muncul ketika dia masih dalam usia produktif. Meskipun demikian, umumnya dipakai bahwa Thales adalah orang pertama dari 7 pria bijak dari Yunani. Thales menggunakan geometri untuk menyelesaikan soal-soal perhitungan ketinggian piramida dan jarak perahu dari garis pantai. Thales menyampaikan 5 teorema tentang geometri yang mungkin diperolehnya dari hasil pengalamannya. Teorema tersebut yaitu: yang pertama, suatu lingkaran dibagi 2 sama besar oleh diameternya. Yang kedua, sudut-sudut alas suatu segitiga sama kaki adalah sama. Yang ketiga, pasangan sudut siku-siku yang dibuat oleh 2 garis yang berpotongan adalah sama. Yang keempat, 2 segitiga adalah sama dan sebangun apabila 2 sudut dan 1 sisinya sama. Yang kelima, suatu sudut yang dilukis dalam setengah lingkaran adalah siku-siku. Thales ini dia dihargai sebagai orang pertama yang menggunakan penalaran deduktif untuk diterapkan pada geometri dengan menurunkan 4 akibat wajar dari teorema Thales. Hasilnya, dia dianggap sebagai matematikawan sejati pertama dan pribadi pertama yang menghasilkan temuan matematika. Tradisi yang melekat pada Thales adalah peragaan teorema itu. Dengan alasan inilah, Thales seringkali dielu-elukan sebagai bapak organisasi deduktif matematika dan sebagai matematikawan sejati pertama. Thales juga dianggap sebagai orang terdini di dalam sejarah yang kepadanya temuan-temuan khusus matematika disematkan. Meskipun tidak diketahui apakah Thales atau bukan yang pertama
memperkenalkan struktur logika ke dalam matematika, yang saat ini menjadi hal yang berlaku dimanapun, tetapi diketahui bahwa di dalam 200 tahun sesudah kematian Thales, bangsa Yunani memperkenalkan struktur logika dan gagasan pembuktian ke dalam matematika. Selanjutnya yaitu Pythagoras. Tokoh penting lainnya di dalam pengembangan matematika Yunani adalah Pythagoras dari Samos, kira-kira pada tahun 580 sampai 500 sebelum Masehi. Seperti Thales, Pythagoras juga berkunjung ke Mesir dan Babilonia. Kemudian Magna Graecia di bawah kekuasaan Nebukadnezar kedua, tetapi menetap di Kroton. Pythagoras mendirikan sebuah mazhab yang disebut mazhab Pythagoras yang menangani pengetahuan dan sifat-sifat wajar, dan oleh karenanya semua temuan para pengikut mazhab Pythagoras menjadi milik mazhab ini, dan karena di zaman kuno adalah suatu kelaziman untuk memberikan semua penghormatan bagi sang guru. Pythagoras sendiri dihargai atas temuan-temuan yang dibuat oleh mazhabnya. Tetapi ada yang menentang, yaitu Aristoteles adalah seorang yang menolak penghormatan apapun yang khusus bagi Pythagoras sebagai pribadi, dan menganggap bahwa karya mazhab Pythagoras adalah karya sebuah kelompok. Salah satu persifatan terpenting dari mazhab Pythagoras adalah bahwa mazhab ini memelihara kesepakatan bahwa pengkajian matematika dan filsafat adalah landasan akhlak untuk menjalani kehidupan. Jelas bahwa kata-kata filsafat yaitu cinta akan kebijaksanaan, dan matematika yaitu yang dipelajari, dianggap digulirkan oleh Pythagoras menjadi kewajaran untuk dikatakan bahwa mazhab Pythagoras menemukan sebagian besar bahan di dalam dua pertama buku Euclides Elemen. Pythagoras dihargai dengan pengakuan dasar matematika pada harmoni musik, dan menurut tanggapan Proclus terhadap Euclides, dia menemukan teori kesetaraan dan padatan beraturan. Beberapa sejarawan modern telah mempertanyakan apakah dia benar-benar membangun kelima-lima padatan beraturan itu. Alih-alih para sejarawan itu lebih menganggap masuk akal bahwa Pythagoras hanya membuat 3 dari 5 yang diakui. Beberapa sumber kuno menerangkan temuan teorema Pythagoras bagi Pythagoras, padahal sumber lain mengakuinya sebagai bukti dari teorema yang dia temukan. Sejarawan modern percaya bahwa prinsip itu sendiri sudah diketahui oleh bangsa Babilonia dan mungkin saja diperoleh dari sana. Mazhab Pythagoras memandang numerologi dan geometri sebagai hal yang paling mendasar untuk memahami sifat-sifat semesta, dan oleh karenanya menjadi kiblat bagi gagasan-gagasan filsafat dan keagamaan mereka. Mazhab Pythagoras dihargai dengan beberapa pengembangan matematika tingkat lanjut, seperti penemuan bilangan irasional. Sejarawan menghargai mereka atas peran utamanya di dalam pengembangan matematika Yunani, khususnya teori bilangan dan geometri. Ke dalam sistem logika utuh menurut definisi-definisi yang jelas dan teorema-teorema yang terbuktikan, yang dianggap sebagai subjek yang pantas dari pengkajian di dalam kebenarannya sendiri, tanpa memandang terapan praktis yang menjadi perhatian utama bagi bangsa Mesir dan Babilonia. Selanjutnya yaitu Hippocrates. Hippocrates semulanya adalah seorang pedagang yang memutuskan untuk belajar geometri yang kemudian mengalami kesuksesan dalam bidang matematika. Hippocrates menulis buku yang berjudul Elements of Geometry mendahului karya Euclid, yaitu Elements.
Salah satu bagian dari karya Hippocrates ini kemudian muncul dalam buku Sejarah Matematika. Eudemus adalah yang berhubungan dengan kuadratur suatu lune, yaitu bangun yang dibatasi oleh dua busur lingkaran yang mempunyai jari-jari yang tidak sama. Menurut teorema Hippocrates, segmen-segmen yang sebangun dari lingkaran-lingkaran mempunyai rasio yang sama dengan kuadrat-kuadrat alasnya. Hippocrates mendemonstrasikan teoremanya ini dengan memperlihatkan bahwa luas dua lingkaran adalah berbanding lurus dengan kuadrat diameternya. Selanjutnya yaitu Eudoxus. Dalam bidang matematika, Eudoxus memperkenalkan sesuatu hal yang baru tentang perbandingan seharga. Eudoxus memberikan definisi yang baru dan lebih akspektabel untuk perbandingan seharga, yang mengatakan bahwa A per B sama dengan C per D. Jika dan hanya jika diketahui bilangan M dan N, bila mana MA per NB, maka MC kecil dari ND. Atau apabila MA sama dengan NB, maka MC sama dengan ND. Atau apabila MA besar dari NB, maka MC besar dari ND. Kemudian Eudoxus menemukan lagi suatu aksioma, yaitu sering disebut dengan nama aksioma kontinuitas, yang merupakan basis untuk metode penghausan atau exhaustion yang ekivalen dengan integral kalkulus. Aksioma ini menyatakan bahwa apabila diketahui dua besaran yang mempunyai suatu rasio, artinya masing-masing besaran tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya yaitu Menaikmus. Menaikmus adalah salah seorang murid dari Akademi Eudoxus dan merupakan matematikawan yang terkemuka. Menaikmus menemukan lagi kurva-kurva baru yang dikenal dengan elips, parabola, dan hiperbola. Dengan mengenal kurva baru ini, maka problem De Leon dengan mudah dapat diselesaikan. Dalam memperlihatkan sifat-sifat irisan kerucut, Menaikmus mulai dengan kerucut tegak siku-siku dengan sudut puncaknya yaitu 900. Apabila kerucut ini dipotong oleh bidang datar tegak lurus pada suatu unsur kerucut, maka kurva dari irisan yang terjadi persamaannya dapat dituliskan dalam bentuk Y kuadrat sama dengan 1X, di mana 1 suatu konstanta yang besarnya tergantung dengan jarak antara titik puncak dengan perpotongan bidang. Selanjutnya yaitu pada periode Helenistik. Peradaban Helenistik bermula pada abad ke-5 sebelum Masehi dengan penaklukan Iskandar Agung atas pesisir laut tengah bagian timur, Mesir, Mesopotamia, daratan tinggi Iran, Asia Tengah, dan beberapa bagian dari India yang menjadi awal dari penyebaran bahasa dan budaya Yunani ke seberang lautan. Bahasa Yunani menjadi bahasa para sarjana di dunia Helenistik dan matematika Yunani melebur dengan matematika Mesir dan matematika Babilonia untuk membangkitkan matematika Helenistik. Pusat pengkajian terpenting pada periode ini adalah Iskandaria di Mesir, yang menarik banyak sarjana dari seluruh penjuru dunia Helenistik, terutama Yunani dan Mesir, tetapi juga dari Yahudi, Persia, Venesia, dan bahkan juga dari India.
Sebagian besar naskah matematika yang ditulis di dalam bahasa Yunani telah ditemukan di Yunani, Mesir, Anatolia, Mesopotamia, dan Sisilia. Archimedes mampu menggunakan infinitesimal di dalam cara yang sama dengan kalkulus integral modern dengan mengasumsikan promosi sebagai benar dan menunjukkan bahwa langkah-langkah berikutnya menunjukkan kontradiksi. Dia dapat memberi jawaban suatu soal-soal sampai sembarang derajat keakuratan. Pada saat yang sama, menspesifikasi limit-limit tempat beradanya jawaban. Teknik ini dikenal sebagai metode kelelahan dan dia memanfaatkannya untuk menghampiri nilai di dalam kuadratur parabola Archimedes membuktikan bahwa luas yang dilingkupi parabola dan garis lurus adalah sama dengan kali luas segitiga yang alas dan tingginya sama panjang. Dia menyatakan solusi untuk soal itu sebagai barisan geometri tak hingga yang jumlahnya sama dengan di dalam penghisapan pasir. Archimedes berupaya menghitung banyaknya butiran pasir yang dapat dimuat oleh semesta. Namun, untuk melakukannya, dia menantang gagasan bahwa banyaknya butiran pasir terlalu banyak untuk dihitung. Dengan merancang skema perhitungan sendiri berdasarkan myriad yang dilambangkan 10.000. Matematika dan astronomi Yunani mencapai tahapan lanjut pada peradaban Helenistik yang diramaikan oleh para sarjana seperti Hipparchus, Posidonius, dan Ptolemy yang mampu membangun komputer analog sederhana seperti mekanisme Antikythera. Selanjutnya yaitu pencapaian ilmu matematika di Yunani. Matematika Yunani terdiri dari sebuah periode besar di dalam sejarah matematika, sangat mendasar dalam geometri dan gagasan bukti formal. Matematika Yunani juga bersumbangsih penting bagi gagasan-gagasan teori bilangan, analisis matematika, matematika terapan, dan pada periode itu mendekati capaian kalkulus integral. Tokoh-tokoh terkenal di dalam matematika Yunani diantaranya Pythagoras, seorang tokoh buram dari pulau kecil. Samos sebagian berserikat dengan kemistikan bilangan dan numerologi, tetapi lebih terkenal melalui teorema yang dihasilkannya, yaitu Teorema Pythagoras, dan Euclides yang dikenal sebagai bukunya Elemen Euclides, sebuah tulisan rujukan geometri selama berabad-abad. Capaian yang paling berkarakter dari matematika Yunani mungkin teori irisan kerucut. Banyak dikembangkan di dalam periode Helenistik. Metode yang digunakan ini tidak membuat penggunaan eksplisit aljabar, tidak pula trigonometri. Yang selanjutnya yaitu pada zaman Yunani, sekolah matematika Yunani. Yang pertama, sekolah Ionia didirikan oleh Thales pada tahun 643 sampai 546 sebelum Masehi. Yang kedua, sekolah Pythagoras didirikan oleh Pythagoras pada sekitar 585. Yang ketiga, sekolah Eleatik dari kota Italia Selatan Elea dipimpin oleh Zeno yang membawa ke permukaan kontradiksi antara diskrit dan kontinu, decomposable dan yang tak dapat dibagi. Yang keempat, sekolah Eleatik Demokritus dari Abdera pada tahun sekitar 460 sampai 370 sebelum Masehi. Juga harus disertakan dengan Eleaktis. Sekolah Sofis pada tahun 480 sebelum Masehi itu berpusat di Athena.
penekanan diberikan kepada penalaran abstrak dan tujuan menggunakan alasan untuk memahami alam semesta. Sekolah Platonis yang paling terkenal dari semua didirikan oleh Plato pada tahun 427 sampai 327 sebelum Masehi. Pada tahun 387 sebelum Masehi di Athena. Yang ketujuh, Pythagoras, pelopor sekolah, yaitu Theodorus dari Kyrene dan Archytas Aritarentum. Melalui ajaran-ajaran mereka menghasilkan pengaruh Pythagoras kuat di sekolah Platonis keseluruhan. Yang kedelapan, Akademi Plato adalah seperti sebuah universitas modern, ada alasan, bangunan, siswa, dan program pendidikan formal yang diajarkan oleh Plato dan para pembantunya. Selama periode klasik, matematika, dan filsafat yang disukai. Yang kesembilan, Sekolah Eudoxus didirikan oleh Eudoxus pada tahun 408 sebelum Masehi, yang paling terkenal dari semua yang hebat matematika Yunani klasik dan kedua setelah Archimedes. Sekolah yang ke-10 yaitu Sekolah Aristoteles yang disebut Lyceum, yang didirikan oleh Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Mengikuti sekolah Platonis, Aristoteles mengatur filsafat, fisika, matematika, dan realitas pada yayasan yang akan membawanya ke zaman modern. Baiklah, itu sekian dari materi sejarah matematika pada zaman Yunani kuno. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.